Berangan-angan nih Kak, kalau suatu saat Kak Zahra jadi pemimpin ya apa langkah pertama yang akan Kak Zahra lakukan untuk mencegah pelecehan seksual ini? Ya dari diri sendiri dulu, lebih banyak edukasi diri karena kan jadi pimpinan berat ya, banyak Ya, yang harus dilakukan. Apalagi ini tuh bukan case kecil loh, bahkan kalau misalnya orang menganggap sekali lagi tadi siulan, cuma siulan, cuma colek payudara yang misalnya itu, padahal korbannya tuh bisa, kalau nggak kuat-kuat iman, nggak ada support, nggak ada kesadaran diri, nggak ada mimpi, dia bisa bunuh diri gitu. Nah makanya ini tuh jadi hal yang bisa saya jadi pimpinan ya, saya akan mengedukasi uh, lebih terkait hal tersebut gitu. Terus saya juga akan membuat ya aturan-aturan pertama yang bisa materi ya yang bisa disebarkan atau diedukasi ke siapa-siapa aja yang saya pimpin, bahwa mereka harus sadar ini bentuk pelecehan dan kekerasan seksual loh, jangan pernah dilakukan. Itu pertama. Terus kedua, pastinya bikin aturan yang jelas, eh, bahwa kalau misalnya Anda melakukan pelecehan dan kekerasan seksual, mau selingkuh di kantor atau apapun, ya karena akan dapat ini loh, sanksi administratif kayak atau apa, pemecatan dan lain-lain. Jadi jangan macam-macam gitu. Bahkan kalau perlu sampai ke penjara gitu, dikawal oleh kantor itu. uh, dan itu pasti tergantung tingkat kekerasan dan pelecehan yang dilakukan ya. Dan ketiga, ya pasien penyediaan ini fasilitas untuk bisa CCTV, kan apa-apa sekarang mau CCTV mana bukti. Karena tuh kalau menurut Kongres Ulama Perempuan Indonesia, itu silakan dicari, bahwa tuh perempuan ataupun korbannya itu sendiri, itu sebenarnya udah jadi bukti loh. Karena silakan kalau misalnya korban yang benar-benar merasa menjadi korban karena tidak terima, dia pasti akan bereaksi. Dia akan, mentalnya tuh bakal terganggu. Itu jadi tolong dipahami, jadi memang edukasi penting sih, meliterasi tentang hal ini tuh ke masyarakat kita sekarang sangat penting. Jadi itu sih yang harus dilakukan. Jadi dan pastinya membuat satgas yang mengawal di tempat yang saya pimpin. Bagaimanapun satgasnya itu pilihlah orang-orang yang memang sudah terlihat rekam jejaknya tidak pernah ada kasus. Pertama, kedua memang punya integritas yang tinggi, jangan sampai nunjuk-nunjuk doang tapi ternyata ternyata mungkin beliau tidak melihat rekam jejaknya, ternyata mereka lah yang menghambat apa namanya ya berjalannya satgas tersebut. Itu sangat disayangkan kan. iya betul. Jadi ya intinya kita harus dari hal kecil sampai hal besar, itu harus dipikirin. Dan kita butuh orang-orang yang memang mau speak up dan mau mengawal dan